Waalaikumsalam Bang Sakur. Duduk biasa aja. Halo namanya Bos, enak banget ini. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Antum gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ada ini roman-romannya pagi-pagi mau ngapain? Mau numpang molor gua, kayaknya ngeliat pos adem banget. Romanya ini kayak ada AC-nya. Ngomong-ngomong si Toha mana? Toha, aneh nggak paham. Toha kemana? Emang ada apa? Ya Kirain mah kemari mau bagi duit kali. Ya kagak. Numpang molor doang. Gue bilangin ya. Ini gue bilangin. Lu jangan banyak berharap sama gua. Kalau mau berharap sama Allah, biar iman lu ada. Lu berharap sama gua ya, sama aja. Lagian gue liat kepala lu emang kaje, kayaknya lu ngantuk deh. Bang, kalau urusan duit kita juga mau. Mau. Tapi kalau udah ada Toha nih, panjang urusan. Masa? Iya. Oh, Ribet. yaudah dah gua boleh ya. Masuk dulu nih gua ya. Yaudah sana dah. Ngapain lagi si Sakur? Jadi nemenin gua. Ikut-ikut. Lagunya ikut-ikutan lata Oh, kayak itu. gue. Kaget gua. Oh, kaget. Bukan lata, kaget itu. Kaget. Lah. Itu ngapa? Si Sakur main masuk-masuk lu izinin itu. Apaan orang dia main masuk-masuk aja? Langsung geleser itu tidur. Mau apa? Gua kemarin juga mau numpang tidur. Tuh, Kenyang enggak banget layan guna lu. Pagi-pagi lu tidur setruk lu. Gua tadi sahur makan banyak banget malah. Badan guru, makan banyak. Ini gua nih masak sate, sop. Mamanya gua makan. Terus, Awalnya jadi ngantuk. terus Gua numpang tidur ya. Gua tidur ya. Lu jagain gua. jangan kayak anak sultan. Tidur Tidak. pakai dijagain. Bukannya begitu, ntar kalau ada RT bangunin gua. Iya udah sana dah. Ya, Iya. gua tidur. Iya lu kalau lain guna emang. Lu jangan pakai begitu, Mal. Mau gua suruh push up lagi? Ya janganlah. Pagi-pagi. Nah, bulan puasa suruh pusat mau nanggung dosa. Iya. Nah, gitu. Lu tidur? Biar jadi ansip tahu diri kalau kerja. Gua tidur ya. Oke. Nah, kalau ada RT bangunin gua. Siap. Asik. Dua-duanya kemari kagak ada lain guna. Semua tidur mulu tidur. Yang satu pagi-pagi tidur. Yang kedua orang latar tidur juga. Ampun dah. Romannya mah ngantuk juga ini kita. Tidur kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan penuh keistiqomahan serta salam istimewa untuk antum semua. Kita ketemu lagi di channelnya Kampung MS. Tentram warganya, berkah hidupnya. Berkah hidupnya, tentram warganya. Nah teman-teman, tadi kita udah sama-sama nonton filmnya dari channel Kampung MS, yaitu Kebanyakan Tidur di Siang Hari di Bulan Ramadan. Nah itu gimana? Secara agama gimana? Secara kesehatan juga nanti gimana? Terus kemudian seperti biasa di acara channel Kampung MS sekarang kita panggilin, kita kenalan sama pemainnya. Ini dia, Nasir Gamal. Oh, Gamal Abdel Nasir. Jangan senyum doang, ngambil kayak apa? Nah, gitu.
Kalau kebanyakan tidur memang begitu nih, suka miring-miring dikit. Nah sebelahnya raja tidur. Saudara Sofyan Sauri. Nah teman-teman, nanti kita bahas soal kebanyakan tidur di bulan Ramadan ini bersama guru kita, ustadz kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Ustadz Al-Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman Asgaf. Assalamualaikum Ustadku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakhair, Bogi sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ahlan bikum ya Bogi. Mudah-mudahan Ustaz selalu sehat, Amin. selalu walafiat, selalu Amin. dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Agar kita bisa terus nimba ilmu dari Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini Ustaz, Siap. ya di Ramadan yang sekarang ini kita bahas masalah kebanyakan tidur siang hari di bulan Ramadan nih. Jadi mulai dari beduk subuh kelar, sholat subuh, tidur tuh sampai waktunya mau buka. Nah ini masalah kayak gini nih juga salah satu masalah yang sehari-hari biasanya dilakuin sama teman-teman ya. Nah dari sisi agama, dari sisi syariat, ini kira-kira gimana ini Ustadz? Taib jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Ya marhamakumullah, menyikapi kebiasaan kita semua umumnya daripada umat muslim muslimah di saat bulan suci Ramadan menghabiskan waktu dengan tidur yang banyak, tidur yang begitu panjang. Bagaimana dalam segi syariat? Dikatakan betul dalam satu hadis bahwasanya hadratur Rasul sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda, namus saim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa dihitung oleh Allah Ta'ala dengan pahala dia beribadah. Namun ketahuilah, jangan kita habiskan bulan suci Ramadan kita, bulan penuh dengan keberkahan ini hanya dengan tidur saja. Apalagi sampai tidurnya meninggalkan salat zuhur lewat, asar lewat, kemudian bangunlah di waktu maghrib, baru begitu buka baru bangun. Maka tentunya orang yang seperti itu mendapatkan kesia-siaan dalam berpuasa, nihil pahala puasanya. Sama ibaratnya dia membangun suatu bangunan di tengah derayan ombak yang begitu besar. Maka tentunya bangunan yang kita bangun di tengah-tengah derayan ombak tidak akan mungkin bisa terrealisasi sampai berbentuk suatu bangunan. Begitu Bu. Taib Ustaz. Nah, jadi kalau tidurnya panjang itu sudah jelas puasanya sia-sia ya Ustaz, kalau karena meninggalkan sholat ya. Nah, kalau misalnya cuman sholatnya tetap nih Ustaz, habis sholat tidur lagi, habis sholat tidur lagi, itu gimana Ustaz? Kadang-kadang orang suka ngakalin juga, yang penting kan gue sholat gitu. Iya. Iya, tapi kan kita di dalam puasa banyak aktivitas-aktivitas ibadah-ibadah yang bisa kita lakuin. Ya, terutama tilawatul Quran. Ya, karena kenapa Ustaz katakan terutama tilawatul Quran, membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran Allah Ta'ala turunkan juga di saat puasa. Jadi harus, ya, yang biasanya kita baca satu hari Al-Quran itu satu ain, jadikan dalam bulan suci Ramadan satu hari satu juz. Ya, sehingga puasa kita yang selama 29 atau 30 hari sudah bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ya, syukur-syukur bisa lebih dari satu juz.
begitu. Jadi jangan kita malah ngakalin tidur aja, yang penting sholat benar. Ya, tapi terus jangan kita akhirnya hanya sekedar sholat 5 waktu, tapi nggak ngerjain baca Al-Quran atau sholawat, tasbih-tasbih yang lain, begitu Bugi. Ya, jadi rugi juga sebenarnya ya. Oh, Ustaz. rugi. Ya. Nah, sekarang coba kita tanya nih sama ahli regut. Ahli regut. Ahli regut, saudara Sofyan Sauri gini. Sebenarnya kenapa sih demen banget tidur? Godaan kayak. Nikmatnya orang lagi lapar tuh tidur. Oh, nikmatnya orang lapar tidur. Ada yang mau ditanya Bang Bian? Boleh? Pak Bogi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau tadi dibilang puasanya sia-sia kan ya? Artinya kayak bangunan di atas ombak. Nah kalau puasanya nggak sholat, jadinya batal atau enggak gitu. Nah terus kalau misalnya emang nggak batal, berarti cuman hilang pahalanya aja, nggak jadi dosa atau gimana? Terus mesti digodok apa enggak puasanya kalau ninggalin sholat sampai 4 waktu itu? Tayyib. Jadi kalau kita tadi ninggalin sholat, puasa kita nggak batal, ya, puasa kita nggak batal. Tapi tentunya yang tadi udah dibilang, puasa kita jadi sia-sia. Kenapa sia-sia? Pahala puasa kita habis dengan dosa kita meninggalkan sholat. Dan tadi pertanyaan Pian, gimana Walid? Ya, puasanya perlu digodok nggak? Puasanya nggak perlu digodok karena puasanya sah. Yang perlu digodok sholatnya. Ya, paham tuh? Jadi yang perlu digodok, yang digodok hanya sholatnya saja, puasanya nggak digodok Bogi. Ya. Karena meninggalkan sholat tidak membatalkan puasa, hanya menghabiskan pahala puasa, begitu. Nah, di dalam satu hadis juga kalau nggak salah ada ya Ustaz ya, banyak orang yang berpuasa tapi sekedar menahan lapar dan haus, nggak dapat pahalanya. Ini mungkin termasuk ya Ustaz? Nah itu kan tadi dibilang di awal, hanya sekedar akhirnya dia puasa sia-sia, sekedar menahan lapar dan haus. Oh, toyib. Biasanya gini orang, biarin aku dapat pahala, yang penting gua nggak dapat dosa, seri jadinya puasanya gitu. Seri Jadinya dosa enggak. kayak orang Betawi ya. Ya gimana nggak dapat dosa? Meninggalkan sholat adalah dosa besar, kabair. Ya jadi jelas bukan lagi seri, pasti berdosa dia. Kalah. Oke. Dari Bang Gamal kira-kira gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Ada. Bab ini nih. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau menanyakan tips untuk tidak terlalu banyak tidur di bulan puasa. Tayyib, yang pertama tentunya di saat sahur jangan kebanyakan makan. Ya. Kayak barusan nih sebelum kita acara ini teman kebanyakan makan. Iya, jadi akhirnya nggak fokus antum. Nah, jadi di saat sahur jangan kebanyakan makan. Karena di saat kita kebanyakan makan, akhirnya ngundang ngantuk. Mau aktivitas apapun, jadi segen, malas. Ya. Yang kedua, tipsnya begitu habis sholat subuh, taruh korek kanan kiri mata ente. Insya Allah ente gak bakal tidur. Ya, begitu. Ya, jadi itu tipsnya. Enggak ada yang lain. Baik. Jadi warada datang satu asar keterangan bahwasanya anna man taqarraba ila Allah fi Ramadan bi fariidatin adalat lahu 70 fariidah fi ghairihi ay fi ghairi Ramadan wa man taqarraba fihi bi nafilatin adalat lahu fariidah fi ghairi. Dikatakan bahwasanya man taqarraba ila Allah fi Ramadan bi fariidatin, siapa orang yang dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Jalla wa ala di dalam bulan suci Ramadan bi fariidatin, dengan dia menunaikan ibadah-ibadah fardu, adalat lahu 70 fariidah, maka pahalanya menandingi dengan pahala mengerjakan
70 kali ibadah yang fardu. Satu fardu adalah lahu sab'ina fardhah, pahalanya menandingi dengan kita beribadah 70 kali ibadah yang fardu, yang wajib. Fi ghairihi, di luar bulan suci Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan ya satu fardu, ya satu pahala. Ya, ibadah yang fardu yang wajib ya berarti satu kali itu satu pahala. Ya, tapi di saat bulan suci Ramadan maka Allah Ta'ala berikan satu fardu dengan 70 kali ibadah, kita melaksanakan ibadah yang fardu. Subhanallahil azim wa bihamdi subhanal malikul quddus. Wa man taqarraba fihi binafilatin, dan siapa orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Nafilah ay sunnah ay mandubah mashubah, ya, itu bermakna wahid. Nafilah sunnah, mandubah mashubah. Dan siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Jalla wa Ala dengan ibadah-ibadah sunnah, adalat lahu faridah fi ghairihi, maka Allah Ta'ala berikan pahala dia melaksanakan ibadah yang fardu. Subhanallah. Ya, jadi kalau di luar bulan suci Ramadan ibadah sunnah ya pahalanya sunnah, tapi di saat bulan suci Ramadan tatkala kita melaksanakan ibadah yang sunnah, Allah Ta'ala kasih kita pahala fardu. Tuh, jadi begitu sangat istimewanya bulan suci Ramadan. Ya, oleh karenanya jangan kita sia-siain dengan kebanyakan tidur gamal pian. Ya, jangan kita sia-siain bulan suci Ramadan berlalu begitu aja dengan kita kebanyakan tidur. Paham tom? Kira-kira jelas gak nih tadi ini keterangannya? Kalau kurang jelas dijelasin lagi, diulang lagi. Alhamdulillah jelas sudah. Jelas ya? Ya, dijelasin sekali lagi biar benar-benar wadih, biar benar-benar danta. Man taqarraba ila Allah fi Ramadan bi faridatin adalat lahu 70 faridah fi ghairi Ramadan. Siapa orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang fardu, adalat lahu 70 faridah fi ghairihi ay fi ghairi Ramadan, maka pahalanya menandingi ibadah yang wajib sebanyak 70 kali di luar bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan pahalanya satu, maka dengan satu kerjaan yang wajib ibadah yang fardu itu di bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala berikan 70 kali ibadah itu. Ya, pahalanya Allah Ta'ala lipat gandain sampai 70 kali. Ya, seumpama dengan kita mengerjakan salat ibadahnya andai kata 10.000, ya, tuh satu pahala salat 10.000 di luar Ramadan. Maka di saat bulan suci Ramadan kali 70, jadi 700.000. Tuh pahala kita sudah dapat 700.000. Kemudian waman taqarraba ilallah binafilatin, dan siapa orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah sunnah, adalat lahu faridah fi ghairihi, maka orang yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan dia mengerjakan ibadah sunnah, pahalanya menandingi pahala ibadah yang wajib di luar bulan suci Ramadan. Ya, jadi Masya Allah, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallah malikul quddus. Sekali lagi diingetin dan ditekenin, mumpung Allah Ta'ala kasih kita umur di bulan suci Ramadan, jangan sia-siain bulan suci Ramadan dengan banyak tidur. Ayo manfaatin bulan suci Ramadan dengan banyak beribadah. Yang ngantor silahkan di kantor, pasti ada waktu luang juga di dalam kantor, baca Quran. Yang dagang di pasar sambil nunggu pembeli, baca Quran, ya. Yang ngojek sambil nunggu orderan, ya, baca Quran. Tapi ingat, sekarang kan zaman udah canggih nih, ada namanya aplikasi Quran di Android kita atau di Apple kita. Ingat, walaupun itu bentuknya bukan mushaf,
Tapi di saat kita buka itu aplikasi, wajib ala taharah, kita tetap bersuci. Nah, jadi seumpama nih ya, HP ya. Soalnya HP ya. Ini HP di dalamnya ada aplikasi Quran. Kalau kita megang nih HP nggak perlu diwudu. Tapi begitu kita buka itu aplikasi, maka udah wajib kita ada wudu. Ya. Karena baca Quran harus dengan bersuci atau berwudu. Faham toh? Ya, dalam Al-Quran dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, yang dia sudah bersuci. Ya, jadi walaupun bentuk jadi dalam HP, namun di saat kita buka itu aplikasi wajib berwudu. Begitu. Ya, jadi ayo manfaatin. Yang kerja di kantor bisa baca, buka handphone. Ya, yang dagang di tokonya, di lapaknya, kemudian di pangkalan ojeknya bisa manfaatin. Tayyib, begitu kira-kira Bugi. Baik Ustaz, tayyib. Nah, teman-teman, ini alhamdulillah begitu banyak ilmu yang sudah tadi Ustadz kita sampaikan, dan Masya Allah ilmunya ini pasti sangat bermanfaat untuk kita, terutama di bulan Ramadan ini. Mari kita kejar pahala sebanyak-banyaknya ya. Baik, Ustadz seperti biasa kita mohon doanya Ustadz ya, agar kita yang hadir di sini dan juga teman-teman yang menonton semua kita aminin sama-sama, doa nanti dipimpin oleh Ustadz kita agar di bulan puasa ini, di Ramadan ini kita sampai ke Idul Fitri dengan sempurna ya, tidak sia-sia pahala kita, tidak sia-sia Ramadan kita, tidak sia-sia puasa kita, pahala kita dapatkan dengan sempurna. Tafadhol Ustaz. Baik, jamaah rahimakumullah, sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala Subhanahu wa Ta'ala dengan pangkat kebesaran surat Al-Fatihah, dengan pangkat kebesaran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kita semua panjang umur dalam sehat walafiat, sehingga kita menjalankan ibadah puasa tanpa ada kendala dan halangan apapun juga, dan Allah Ta'ala memberikan kita taufik, kekuatan untuk kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh ketaatan kepada Allah dan penuh ketaatan kepada Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala jaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Allah Ta'ala jaga anggota tubuh kita daripada hal-hal yang dapat mengurangi ibadah puasa tersebut. Dan jangan jadikan bulan suci Ramadan ini bulan suci terakhir untuk kita. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kiranya Allah memberikan kita panjang umur sehingga Allah Ta'ala mempertemukan kita pada bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ala dihniyat wa ala kulli niyatin salihat min khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين قبول إن شاء الله. Baik teman-teman, kita sudah sama-sama berdoa, tadi dipimpin oleh Ustadz kita minta Allah ijabah doa kita ya. Nah teman-teman, udah nyaksiin filmnya, udah nyaksiin podcastnya, pastikan ini banyak hal baik yang ada di channel ini. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe channel kita, channel Kampung MS, kemudian share ke teman-teman ya, ke semua media sosial kita share supaya apa? Semua teman-teman kita dapat manfaatnya, dapat ilmunya, dan kita dapat pahala jariahnya ya. Jangan lupa juga di like ya. Nah teman-teman, sekian podcast kita. Ustadz tafadhol akhirul kalam. Baik Ustadz, akhirul kalam. Baik jamaah rahimakumullah, kita udah tonton film dan nasihatnya. Buat antum yang belum pernah nge-share, tolong bantu dakwah kami, share semua video-video yang ada di channel Kampung MS. Dengan antum ikut meng-share video-video kami, maka pahala dakwah pun akan mengalir terus untuk antum semuanya. Dan jangan lupa hadirin majlis ta'lim dimanapun berada, agar kita bisa menambah pengetahuan-pengetahuan agama kita. Dan tentunya
semata-mata menjalankan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah. Jazakumullah khair. Salam perjuangan penuh keistiqomahan serta salam istimewa untuk antum semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, ku punya cerita, cerita tentang kampung tercinta yang di dalamnya penuh nasihat agama. Itulah kampung MS Istimewa. Mari bersatu padu bahu membahu, wujudkan cita-cita sang guru. Mari bersatu padu bahu membahu, wujudkan cita-cita sang guru. Kampung MS tentram warganya, kampung MS berkah hidupnya, kampung MS istimewa. Yehe, banyak ilmunya, yehe, penuh nasihatnya, yehe, teristimewa. Mari bersatu padu bahu membahu, wujudkan cita-cita sang guru. Mari bersatu padu bahu membahu, wujudkan cita-cita sang guru. Kampung MS tentram warganya, kampung MS berkah hidupnya, kampung MS istimewa. Yehe, banyak ilmunya,